perempuan single udah lama begitu. Ceritanya kan pakai bahasa Inggris seperti itu kan. Single udah lama, ini saya menemukan uang begitu. Uang sekitar 3 juta dolar begitu. Nah, itu kan banyak ya. 3 juta dolar nih. Ini saya mau titip ke Anda begitu. Dan kita bisa hidup bersama. Kita sudah ngerekrut 500 driver itu sudah masuk semua begitu. Sudah masuk, tinggal eksekusi jalan saja. Tapi setelah di tengah jalan dibawa lari lah sama orang ini begitu. Nah, ini padahal beliau dosen saya sendiri begitu, dosen S1 begitu. Ada kasus besar financial planner ternama nih. Oh, jangan. Dia udah branding dari 2018 kayaknya, 18 akhir. Terakhir kemarin hampir 80 klien masuk semua karena saham kliennya itu dimasukkan ke kalau nggak salah perusahaan dengan kode investasi. Ya, jadi hari ini kita akan bahas penipuan ya. Base penipuan yang ada di dunia. Oh iya. Internasional. Di COVID ini kan banyak penipuan nih. Anda kok logatnya ngapa gitu ya? Iya. Belum pernah tipu. Bahasa Indonesia Anda berkearifan Nah, ini pengalaman dari teman-teman. Saya tidak pernah tipu soalnya. Bridging-nya. Ya udah nanti dulu. Memang Iya, makanya konsepnya nanti kita ini. konsepnya pancelannya dirobek gitu. Iya. Jadi kita mau bahas nih COVID ini kan banyak penipuan. Iya kan, Kohos? Iya. Penipuan Kamu harus apa? ngomong dong. Ya, COVID ini banyak penipuan. Iya, mengulang repetisi, Pak. Jadi banyak penipuan dan kita mau edukasi ke masyarakat penipuan-penipuan basis-basisnya seperti apa sih biar bisa buat pembelajaran kita semua. Biar kedepannya kita nggak bisa ketipu. Iya. Jadi di COVID ini sebenarnya banyak penipuan. Berbasis ke Apa? Contohnya apa? Ke bank misalnya. Kebanyak lah ya. Nanti kita mau gali dari para narasumber yang pernah ketipu. Iya. Ya. Di sini ada Om Joko, ahli metafora kita. Kemudian ada ini ahli MLM nasional. Distrik mana? Distrik Magelang. Ya, Spesifik. nanti bisa profilnya ada di bawah ya. Ya, Pak. Di sini ada si namanya GM dong. GM ya, GM GG Production. Distrik mana nih? Distrik Magelang. Magelang. Waduh. Magelang DIY. Magelang DIY. Jateng ya. Oh, Jateng. Kemudian ada dosen dari universitas ternama Akademisi. Ya, dari akademisi. Jadi kita udah Lengkap lah ya. lengkap, kecuali dia ini mah nggak ada ininya, nggak ada gelarnya. Saya pernah ketipu dulu, belum sempat ketipu sih, cuman mau ketipu. Mau penipuan yang selama ini beredar di melalui telepon. Nggak tahu itu kenapa sering, bisa sering. telepon saya bisa nyebar gitu. Ya itu masalahnya. Nanti kita ahli IT kita. Oh iya. Ahli Ya. IT sekaligus ahli metafora. Jadi konsep penipuan Kafah sebenarnya sekali ya ilmu Anda. itu kayak apa ya? Semakin Mereka kafah itu itu semakin menangkap apa? Kalau mancing gitu mas. Ya. Misalnya di telepon lagi nomor anyar siapa ya? Halo ya siapa ya? Halo kan? Ya masa nggak kenal gitu. Nah, dari situ kita akan terpancing untuk menghafal suara itu. Biasanya kita langsung nyebut nama, dia pasti langsung nyebut. Nah itu baru tahu gitu. Oh gitu. Saya sempat kayak gitu dan akhirnya ketahuan nipu gitu ya. Sampai akhirnya saya kerjain balik gitu. Gitu. Oke. ya kayak gitu. Udah Cok. gitu. Saya tuh berada klimaksnya. Ada lima. Belum patah. Nggak apa-apa. Namanya Kohos. Nah, ininya gini, sebenarnya kenapa dia harus dibahas? Karena memang penipuan-penipuan seperti ini itu tidak pernah Banyak. dibahas. Banyak tapi tidak dibahas. Teman saya pernah ketipu mas. Sehingga Yang 10 juta itu lagi. Ini kan kasusnya seperti itu sampai dia akhirnya berangkat ke ATM buat transfer ya? penipu. Ya. Dan mungkin polisi juga tidak mengusut sebenarnya kan. Iya. Tapi intinya gini sih menurutku. Jadi kalau penipuan itu pasti modus-modusnya pasti uang. Iya mas. Yang Kalau- Sangat Enggak info sih. Anda kok sangat informatif kali ya kayak Bukan, maksudnya dia masih Sangat informatif. dan ini masih cepet. Ayo sebenarnya Pak, segera transfer ini anaknya Iya. kecelakaan. nggak juga soal uang sih mas, maksudnya banyak kerugian di situ. Oh iya. Nipu perasaan Oh iya.
Waduh, belum punchline dong. Jadi sebenarnya pertanyaan mendasar dari mana sih penipu-penipu itu dapat nomor handphone? Oh iya, Ya itu kan? paling yang sebenarnya Apakah memang apakah- dari government? Kita kan sebut pemerintah kan? Oke, Karena ini oke, berbahaya, oke. Pak. Oke. Dicek kalau kita. Ah, Apa dari pihak pemerintah? Cuman biasanya kan gini, Kita Mas. masuk ke kebocoran data Iya, Denny makanya Siregar, Ya makanya itu kita tanya sih ke ahli IT ya. Om ahli- Joko, ahli. ahli IT sekaligus metafora. Om Bukan Joko. metafisika, metafora. Berarti menghiperbolakan. Iya. Gimana sih sebetulnya kebocoran data itu kok bisa terjadi gitu? Kan harusnya itu safe ya, Pak ya? Save. Iya, kita daftar ke 4444. Soalnya kita safe udah banget. ngetik nomor terus save. Bener juga itu. Nomor. Bener. Gimana? Maksudnya kok bisa bocor itu? Iya. Apa jangan-jangan ada permainan orang dalam? Seperti yang Denny Siregar itu kan orang dalam kan Telkomsel kan? Udah. Oh, enggak, kita enggak sebenarnya. Telkom Trip. Nah, oke, ini sekedar sharing ya teman-teman. Ya, Jadi di sini juga saya pernah ketipu begitu. Padahal Enggak, ini Ah, 10 di- juta itu bukan kan? bukan. Bukan Ya Anda kan? dong. Jadi di sebuah situs freelance itu bisa dapat nomor dan juga email saya begitu. Dan Freelance dia apa sih bisa maksudnya? melakukan scam. Situs freelance itu apa sih, Pak? Fiverr Berapa freelancer. lagi? Maksudnya lebih Ya. awam gitu loh. Apa Itu ya, freelance. freelancer Itu dan- adalah OLX tapi jasa. ya yang bergerak di bidang jasa iya. begitu. Ya jadi kan kebanyakan ada salah satu klien begitu dari luar negeri, biasanya kan lewat sana ya kan, lewat Lewat situs-situs situs freelance itu begitu. Jadi modus yang sering terjadi begitu, bagaimana data itu bisa keambil begitu ya, dan mereka menawarkan scam. Nah itu di YouTube saya juga sudah saya share di situ ya. Di apa nih YouTube-nya channelnya nih? Channelnya Haris Bahrudin ya. Oh, ya. Di situ Siap. ada scam cinta ya kan, Iya, siap. macam-macam penipuan begitu. Penipuan cinta. Enggak Jadi- maksudnya gimana sih scam cinta? Scam cinta yang pernah saya dapat begitu, dan di email spam saya masih ada sepertinya. Itu kebanyakan dari Inggris ya, nomor Inggris begitu, atau Dari Tinder, dari Hah? Dari Tinder. Bukan dari Tinder. Nggak tahu itu dapat emailnya caranya bagaimana begitu. Kan biasanya situs freelance itu menjamin Keamanan data ya. keamanan data ya, tapi itu bisa diambil dan melakukan scam di situ. Nah, dengan menawarkan ibaratnya ini saya tentara tentara Amerika nih, tentara Amerika perempuan single udah lama begitu. Ceritanya kan pakai bahasa Inggris seperti itu kan. Single udah lama, ini saya menemukan uang begitu, uang sekitar 3 juta dolar begitu. Waduh. Nah, itu kan banyak ya. 3 juta dolar nih, ini saya mau titip ke Anda begitu. Nah, modus-modusnya adalah seperti itu biasanya kalau modus scam cinta. Kemudian saya mau setelah perang ini selesai saya akan ke tempat Anda begitu, ke Indonesia begitu untuk mengambil uang itu dan kita bisa hidup bersama. Kalau orang jomblo digituin kan, wah, Langsung lah. dikirim foto. Sikat miring. dikirim fotonya itu juga penipuannya di mana sih kan? Cuma di email. Tipap. bukan maksudnya kan nggak ada kerugian material kan kita. Enggak ada, tapi Targetnya apa gitu. Iya, nah, targetnya targetnya dia adalah ini sih Phishing. untuk mungkin lebih ke phishing ya. Phishing ya. Ke Phishing itu Phishing dijelasin Enggak, dulu. kita Pak. harus jelasin dari Ya. bahasa yang paling awam, Pak. Ya. Kayak Phishing. co-host saya ini nggak ngerti. Phishing itu kan. Dia Phishing tahu katanya phishing mancing. buang air besar gitu. Mancing, Mbak. Phishing mancing. Mantap. Ya kan? Maksudnya apa gitu loh? Kenapa kok phishing itu dikategorikan sebagai kerugian material? Oke, jadi dimulai dari scam dulu ya. Kan itu memanipulasi ya, baik itu lembaga atau perseorangan begitu. Bagaimana dia bisa memanipulasi dulu, baru bisa melakukan yang dinamakan phishing itu ya. Nah, di Google apa ya? Saya lupa itu phishing. Ya, intinya gimana phishing itu? Phishing ya apa? Jelaskan. Iya, iya, oke. Mudahnya gini, Pak. Di co-host Anda. Iya, Kita prosesnya. kita bikin, saya yang levelnya lebih bawah Iya, jadi iya. bisa menjelaskan untuk masyarakat awam, Pak. Oh, iya, iya. Sosialisasi. Bisa lihat. Jadi Penipuan. phishing itu semacam kita bikin Facebook cloningan. Kita bikin Facebook cloningan atau government yang dibilangin. Kemudian itu yang bikin misalnya Mas Joko nih Heeh. dan Om Joko. Om Joko dan kroni-kroninya. Heeh. Nah, ketika kita buka kita nggak tahu kalau itu alamat website phishing. Kita memasukkan semua data, password, semua alamat Oh, KTP gitu. dan lain-lain. Ketika di send ternyata masuk ke data-datanya semua gitu. masuk ke Cuma nyuri password. Om Joko. Nyari, Iya. nyuri ini ya, nyuri data pribadi. nyuri gitu ya. database. Benar. Oh, phishing itu intinya nyuri data pribadi. Iya.
biasanya dapat link-linknya liar sih, misalnya Macing man. nyari apa Oke. namanya. Ini harus sensor, editornya harus Tip sensor. gitu ya. Oke, lanjut Pak. Oh enggak Pak. Kalau yang scam itu apa tadi gimana? Ya itu ide. Ya Nah, udah. scam langkah penipuan, phishing caranya. Oh. Scam Scam langkah itu metode scam itu penipuan. Heeh. Phishing itu metode penipuan. Oh gitu. Metodenya adalah dengan cara phishing. Phishing itu menjebak dalam mengisi kolom. Oh, gitu. Kita nggak tahu Oh, iya, data paham, ini paham. disetorkan kemana. Oh, iya, Kayak paham. gitu. Oke, oke. Nah, Jadi kita biasanya dia meminta data rekening kita nih, rekening Oh. apa, PayPal atau rekening Visa begitu. dan itu bisa dijebak. Mau ditransfer kan, ini bisa saya transfer nih lewat, kan ada apa ya, perang sekarang di Iran dulu itu, dia di Iran baru kemarin ini di Iran kan, dia kirim fotonya, wah tentara cewek gitu cantik kan kalau orang luar begitu, ya kan, kirim uangnya, dia foto sama uangnya begitu kan, ada fotonya kan biar meyakinkan begitu kan. Nah, siapa sih yang tidak tergiur ya, cuma minta apa nomor rekening mau transfer gitu kan. Nah itu kan pertama kan dari klien apa sih, situs freelance itu, Fiverr itu kan, kemudian kenalan, ngobrol-ngobrol. Nah itu tekniknya adalah seperti itu, dia dapat kontak saya melalui scam itu, ya kan, scam cinta ya sebutnya ya. Jadi Jadi ada berapa macam scam nih? Scam. ya ada beberapa, 3 kalau nggak salah ya, ada 3 teknik scam begitu ya. Nah, salah satunya yang sering di Indonesia adalah scam cinta itu, karena orangnya baperan ya, Iya, udah iya, dibaperin ya kan, melankolis. ya melankolis begitulah, plus 62 kan seperti itu. Plus 62 Ya. netizen. Jadi mudah dijebak dengan cara seperti itu sih. Itu Nah. contoh-contohnya gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan data tersebut ya? Cuman oke. Data-data bucin ya berarti. Data-data yang Itu kan mungkin udah kelas besar ya Mas. Iya, karena itu bahasa Inggris, Pak. Kalau misalnya dia Cuman ngirim maksudnya email kayak ke yang kohol kasusnya saya ini nggak tadi bisa. dulu Mas, kayak ibaratnya kayak saya ditelepon dari orang yang nggak kenal, terus dia nanyain kabar, terus sampai akhirnya kayak gitu. oh ya, ini Iya. pernah tak coba kemarin, ini kan ada sepeda nih. Saya beli sepeda yang harganya 21 tapi dia jualnya cuma 2.100.000. Sudah saya transfer lewat Lazada begitu. Transfer begitu, kemudian kok enggak diproses-proses, kemudian dia telepon lah. Telepon untuk minta verifikasi begitu. Untuk minta verifikasi, dan hampir sama seperti itulah di telepon kan kalau di Indonesia itu. Mas, ini untuk melancarkan proses silahkan transfer ke sini. Duh, saya sudah transfer ke Lazada kok begitu. Nah, kemudian itu teknik lagi buat apa ya? Penipuan ya. Jadi buat teman-teman nih hati-hati nih kalau udah transaksi di marketplace ya udah gitu ya. Kalau ada telepon-telepon dari pihak lain untuk ngirim jangan mau, karena Jangan itu mau. basis dari penipuan ya. Iya. Jadi itu sih. Memang ada, saya transfer beneran ya. Saya Tapi transfer. pertanyaan coba, intinya saya tahu. dari mana mereka sebenarnya dapat nomor? Kalau ini dalam kasusnya si co-host saya ini, kan nomor itu kan harusnya kan private gitu lah. Nah, dia dari mana sih sebenarnya, bisa tahu nggak sih Om? Mereka tuh dapat nomornya, misalnya gini ya. Kalau yang kelasnya- sekarang banyak itu Anda pinjaman tidak online. ngomong. Kalau kelasnya kecil itu random Pak. Oh, dia random dia. Random, dia nggak tahu kliennya itu seperti Oh, apa. Dia main random. psikologis saja. Tapi kok kadang kan ini ya, kalau penipuan kok suaranya mirip sama teman kita. Iya. Kalau statusnya temanku yang ini ya, yang Nah, ketipu kalau 10 juta. dari 10 juta itu karena itu ada faktor lain, magic juga Enggak, lumayan. menurutku enggak, karena dia gini. Jadi tahapannya dia komen dulu di Instagram. Iya. Dia minta nomor sebenarnya, Iya, bukan iya. memberikan nomor. Iya. Tapi dari minta nomor dia malah ditelepon. Ya, sebenarnya Dari kalau pihak penipu itu. ini bisa saja namanya database ya, baca database tuh gini. Misalnya kita lagi pengen update status, pengen beli motor. Heeh. Di situ algoritma Facebook juga ngebaca ini orang Pengen beli lagi motor. pengen beli motor. Maka sama advertiser yang iklan motor dia pasti ketembak sama Facebook. Iya. Nah, dia bisa jadi juga pakai aplikasi yang hampir sejenis dengan itu. Kira itu ya. Iya. Berarti Mencari- apa yang kita mencari, lakukan di media sosial sebenarnya Mungkin- bisa di tracking. Misalnya dia DM minta nomor rekening nih, mau transaksi nih orang nih. Iya, Nah, itu udah bisa bebas. Lalu lah. dia si penipu itu otomatis Ngebaca. ngirim nomor rekening ke Ah, ah. nah, tapi kan Iya. dia nggak tahu sih sebenarnya. Kalau di Instagram kan nggak tahu nomor handphonenya.
Ya memang ya itu Nah, yang itu yang yang jadi itu pertanyaan. saya tahu. Itu memang belum terpecahkan ya sampai hari ini. Artinya Ini ya. kebocoran Kalau data. saya lebih ke random sih itu, Pak. Tapi random memang satu persatu kan dia kayak mesin. Pakai ya pasti pakai mesin itu. Nggak, Pasti pakai Instagram mesin. tuh bukan nomor HP sih. Oh, itu juga bisa, Pak. Ya, Di makanya Instagram gini, kita Mas. kan ada nomor HP-nya. Untuk kayak Facebook verifikasi, terus Instagram itu kan kita verifikasi pakai nomor HP, terus aplikasi-aplikasi lain itu bisa bocor nggak? Bisa. Kebetulan ini saya jual juga itu di kan Bocornya. Jual jual toolsnya, tools buat nyari nomor seperti itu. Jadi lewat Google itu ada. buat nyari Jadi, nomor telepon. Nyari spesifikasi khusus seperti apa ya, nomor telepon, alamat, orangnya, ketemu Interest ya? semua. Berarti Interest Anda juga menjual masuk ke penipu-penipu itu dong. Enggak. Enggak, jadi ini Biasanya Apa namanya? klien paling gede advertiser, Pak. Advertiser. Itu sebenarnya advertiser. Tapi kok Mas punya data nih? Enggak, dia punya dia kayak- punya toolsnya. Tool untuk mencari gitu. Iya. Kan kan ini Amreh nih. Sehingga tools itu digunakan oleh para advertiser untuk mencari apa yang dia butuhkan. Nah, itu Terus dia. tools itu kayak Dipakai. bisa menghimpun data-data yang di Google ngono apa Bi? Cara jadi kerjanya. modelnya Iya, cara scrap modelnya kayak begitu, gitu, kayak scrap scrap. data. Kok scrap ngono. Ya, modelnya seperti itu sih. Misalnya saya butuh orang-orang database di wilayah Jogja 5 km misalnya dari jarak ini. Kan itu kena semua. Datanya apa-apa, nah nanti dipisah lagi yang minat sama Chelsea. Ya, yang minat sama apa semakin Sama Chelsea nggak ada, irisannya nggak semakin ada. kecil gitu. Sehingga kita bisa memastikan bahwa oh ini fans Chelsea, saya masuk nanti lewat situ. Wah, Tapi kayaknya nggak ada ya, Mas. semua Nggak ada ya? memang sebenarnya nggak ada. Chelsea sih lagi ini. Nah, contoh saja. MU ya. Ya, Arsenal. Arsenal. Gitu ya. Jadi penipuan tuh banyak sekali ya. Banyak sekali. Mungkin dari Bapak General Manager kita ada pernah ditipu-tipu gitu nggak? Enggak pernah. Ya, Ya, nipu, Pak. ya salah nipu sih. Salah nipu sih emang. Dan Ya. jadi Bapak kalau sendiri pernah ketipu Enggak, nggak? pernah. Saya Nipu murid-murid. sering, Pak. Paling naik ketipu ya pas untuk ujian. Lagi diuji. Oh, siap. Ya ini saya juga pernah sharing sampai sekarang ini masih belum kembali ya. Ini ada chatnya juga. Apa tuh? Ini dari tahun 2016 begitu. Jadi dulu dosen saya S1 begitu kan. Ceritanya itu ini investasi, berkedok investasi seperti teman kita yang 10 juta tadi ya. Nah, Dia tuh udah mau kesini loh. Dimensi lagi nggak jadi kesini. Ya, kita lupakan lah. ya, tapi ini agak lebih besar sih. Ini 30 jutaan. Waduh. Belum kembali sampai sekarang begitu. Dan Modusnya ini masih modusnya investasi. Dulu kan waktu Gojek rilis begitu, dia buat nih yang namanya aplikasi Golek begitu. Nah, itu saya invest di situ. Waktu masih S1 kan belum paham juga ini tentang teknologi ya kan. Belum begitu paham, kemudian saya langsung invest gede begitu. Nah, bawa lari ya. Padahal sudah buat kantor bareng begitu ya kan. Buat kantor, sudah ada driver ini. Ini kantor orangnya apa sama ini? nggak sama yang Sama. Oh, beda ini. Soalnya teman saya track recordnya ada kayak gitu juga. Ya. Ini ya. Yang berkedok investasi itu mesti tahap-tahapannya seperti itu, sama, hampir sama. Gimana? Tahapannya gimana biar penonton kita bisa tahu gitu. Maksudnya biar Oke. bisa tahu step-stepnya gitu loh. Apa ya? Yang pertama mereka mungkin menawarkan sesuatu yang hiperbola ya, berlebihan tapi menggiurkan begitu. Nah, jadi apa? Sesuatu yang instan gitu. Bukan instan sih, tapi menjanjikan sesuatu Return yang tinggi lah kalau investasi. Jadi Tapi ROI-nya MLM tinggi. juga begitu, Pak. beda. Beda. Dia asalnya dia Beda. menjanjikan kapal pesiar. Enggak, beda Mas. Enggak bisa disamakan. Mas. Enggak. Ustaz. Iya, Itu Anda Sorry, selalu Kos. generalisir. Oh iya. Oke. Lanjut, Pak. Iya. jadi penipuan yang berkedok investasi itu kan apa ya? Dia sudah mempunyai sesuatu added value ya, nilai tambah sendiri di investasinya itu. Mungkin dalam hal ini saya bentuknya adalah aplikasi begitu. Aplikasi, kemudian aplikasi itu udah jalan begitu. Udah jalan di Jakarta, di Bandung ada Udah jalan? Makanya Boleh Nah, ya. kemudian kita sudah ngerekrut 500 driver itu sudah masuk semua Ya. sudah masuk, tinggal eksekusi jalan saja. Tapi setelah di tengah jalan dibawa lari lah sama orang ini gitu.
orang ini, padahal beliau dosen saya sendiri begitu, dosen S1 begitu. Makanya saya percaya, saya kasihkan begitu kan, dan masih lari ini sampai tagih sampai sekarang bisa dibaca chatnya. Belum Dan balik. dia sekarang posisinya di mana kan? Di Kenapa nggak lapor Semarang. polisi? Sekarang Gitu loh. Tahu rumahnya. Enggak, kenapa nggak lapor polisi, Pak? Malu Pak mungkin Pak. Enggak, kan ini. Ini kan yang ketipu. Jadi apa Oh, namanya? Cuma bukti transfer yang masih saya pegang begitu. Bukti transfer uang begitu loh. Iya. Dan itu nggak bisa Dan dipakai. chat begitu. Kalau saya apa ya, lapor polisi kurang begitu kuat begitu di sana. Nah, apa ya, tanggung jawabnya ya saya ke sana, kemudian beliau ada etikat baik untuk mengembalikan, tapi diulur-ulur sampai sekarang begitu, cuma 5 juta kemudian dicicil begitu katanya. Tapi beliau sudah punya perusahaan banyak di situ ya. Salah satunya garment sih, di garment begitu. Dan saya tahu tempat rumahnya mana, perusahaannya mana, makanya saya inilah biar jalan dulu kan, pernah ngajar saya juga begitu ya kan. Jadi abdi, ya abdi. wujud bakti. Ya, seperti itu. Tapi apa ya, penipuan yang seperti itu memang sering terjadi ya, selain yang 10 juta tadi. Iya. Enggak, kalau 10 juta tadi kan karena berbasisnya dia temen, Pak. Heeh, Hampir sama kan? Kalau sama. Om Joko ini kan basisnya juga temen sebenarnya kan, atasan lagi, Iya. dosen. Iya. Jadi mungkin bisa juga buat pembelajaran buat teman-teman. Artinya kalau teman kita nawarin sesuatu yang terlalu Wah, Hiperbolik. hiperbolik gitu, artinya melebih-lebihkan. Mm-mm. Misalnya gini, investasi 1 juta nih, besok bisa kembali 100 juta. itu kan- bullshit ya. Iya, artinya bukan bullshit, Oh ya. hiperbolik gitu loh, Pak. Nah, kita perlu was-was di situ. Iya kan? Perlu Ya. was-was apalagi kalau teman kita gitu. Selektif dalam apa ya. Milih pasangan. Ini bisa ganti host gak sih? Ganti co-host gak sih? Jangan semua itu dikasih punchline. Oh iya, sorry. Jadi tidak bekerja punchline. Nanti. Lanjut. Itu. Intinya membahas apa namanya? Investasi yang menipu atau dosen yang menipu. Investasi yang menipu. Investasi yang menipu. Karena Tapi dia bukan juga goblok. ketipu dari atas begitu, dan turun ke saya, turun ke bawahnya semua begitu. Jadi Jadi akan merembet ya. Jadi kalau investasinya ibaratnya kolaps nih atas begitu, pasti akan merembet ke bawahnya Ya, semua. kolaps. Jadi sebetulnya itu kalau menurutku bukan penipuan sih, Pak. Cuma Benar. ada core business yang gagal di situ. Ya. Akhirnya ya kalau Tapi- dia nggak bisa ngembaliin duit ya gimana lagi gitu. Tapi itu perjanjiannya di apa ya? Perjanjiannya Ada itu hitam di ketika atas putih. membuka ya. Dulu kan saya wilayah Magelang begitu, belum dibuka itu. Hmm. Cuma belum dibuka, duit sudah saya kasih, tidak ada eksekusi lagi. Maksudnya Setelah ada duit hitam di dikasih. atas putihnya nggak? Apa? Ada. Hitam di atas putih gitu. Misalnya ada Hitam. kontrak lah. Tapi kan tidak kuat yang itu Oh, kan. enggak kuat. Ya. Tidak Nggak terlalu pakai kuat. materi kamu. Tidak di ini sih apa ya? Ada Materinya orang 3.000. Ya itu loh maksudnya, kalau sama teman kadang kita terlalu trust, Pak. Nah, makanya Trustnya itu. kita terlalu tinggi sehingga mengabaikan hal-hal yang sebenarnya sepele begitu ya. Dalam ilmu Pekso sendiri itu sebelum Peksos. kita menolong Peksos. seseorang kita harus membangun trust building. gimana? Jadi membangun kepercayaan supaya ketika kita akan menolong dia harus percaya dulu sama kita. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya tapi ya agak nggak nyambung sih. Ben aku kata Nah, tapi biasa, iya, iya. ya. tapi kan model ngomong sebenarnya investasi yang menggiurkan itu selalu ada, tapi kok selalu ada banyak korban. Maksudnya apakah Nah, itu ada emang kegagalan. cocok di pangsa pasar Indonesia atau apa gitu? Nah, Faktor apa yang Kegagalan. membuat mekanisme yang sebenarnya kelihatan jelas tapi masih working out bener. gitu loh. Nah, Kayak gini sebenarnya- loh, penipuan berbasis ibu-ibu di telepon, Bu anaknya kecelakaan. Iya. Ini udah banyak banget kasus, tapi banyak juga yang kena. Nah, apakah sesimpel emang karena literasi ini itu Benar. kurang atau ada faktor lain, misalnya kalau Indonesia itu sangat komunal dan sebagainya ngono loh. faktor jelas literasi. Ya, Karena maksudnya literasi apalagi memang iya, dulu apalagi kita sepatnya di apa itu karena literasi, apakah emang semudah itu atau jangan-jangan karena masyarakat kita tuh apa terlalu persaudaraannya terlalu tinggi atau apa gitu loh. Apakah ada faktor lain selain itu gitu loh, bro? Gimana? Jadi apa ya? Yang mungkin dari orang luar yang tadi pertama saya ceritakan
Itu mereka sudah bisa menilai nih kenapa nargetin orang Indonesia Nah, dengan iya, gitu. scam cinta, ya kan ada padahal ada beberapa teknik nih. Kenapa dia menggunakan seperti itu dan itu work it bagi dia begitu. Sering berhasil begitu. Dan di artikel-artikel Google juga banyak yang share tentang itu, pernah ketipu inilah begitu. Nah, intinya begitu kan ada presentase di sana. Presentase keberhasilan menipu dengan teknik ini di wilayah plus 62 itu sangat besar, makanya dipakai. Itu udah ada risetnya gitu. Berarti Nah. sesederhana karena literasinya belum pada rata-rata yang baik, sehingga itu cara seperti itu masih working. Masih bisa working. Hmm. Karena maksudnya dari dulu kita tahu bahwa ini sebenarnya kalau secara logis ini nggak akan bisa kena gitu kalau orang yang berpikir logis, tapi selalu itu bisa kerja terus gitu loh. Apakah sesimpel karena ini literasinya belum mumpuni atau ada Literasi. faktor lain gitu loh? Sejauh Kalau ini cuma literasi ya udah persenan itu. terbesar literasi, 80% masuknya ke situ. Iya, Pak. Ya, siap. Maksudnya jangan-jangan gitu, Jangan-jangan, jangan-jangan ya, ada hal lain Ya, gitu loh. contohnya kan Ya, kayak makanya maksudnya jangan-jangan ada hal lain dan mungkin Mas Hau ini Nah, Cok. apa macet ya? ini. Selain literasi ya mungkin ini kebiasaan habit setiap ini ya. Orang kan beda-beda. Jadi warga ini nih pengennya to the point, orang luar begitu Amerika ya to the point, ngomongnya enggak bertele-tele begitu. Kalau orang Indonesia kan pakai wow kayak gimana begitu ya kan. Jadi mungkin dari Culture ya, Pak ya? culture suatu daerah atau Budaya negara tidak itu. enak. Jadi Jadi kalau kayak gini nggak berhasil buat wilayah Medan itu. ya coba aja. Nanti kan ada risetnya sendiri kan. Siap. Begitu. Jadi itu sih saran saya buat teman-teman nanti kalau menemui hal yang tentang investasi jangan langsung Percaya. menginvestasikan langsung uangnya begitu ya kan. Tapi Nah, Nah, ada ciri-ciri prosedurnya investasi dulu. yang baik itu gimana sih dari segi pebisnis? Oke, ciri-ciri yang Investasi yang baik. Investasi ya. Ini soalnya Yang normal gitu loh nih maksudnya. akhir Nggak terlalu- kasus ini ya. Saat video ini dibikin ya. Anda sini aja dong. Kita sedang Ngapain di situ? ada kasus besar financial planner ternama nih. Coba nih. Invest. Oh, jangan sebut merek. C gitu, Pak. C ya. Siapa? C. C. Aku mau nonton Twitter. Iya, iya, iya. C, kan ini nanti di itit. Iya. Nggak apa-apa. Juska, mention Juska. nama. Hah? Juska. Oh, Juska sih. Ya, Juska. Akun Instagram saya Iya. akeh follower-nya. Dia udah branding dari 2018 kayaknya, 18 akhir. Terakhir kemarin hampir 80 klien masuk semua karena saham kliennya itu dimasukkan ke kalau nggak salah perusahaan ya, dengan kode investasi LUCK LAK. LUCK. Nah, Tapi itu ternyata ini masuk di bursa saham. masuk, Iya, katanya masuk. Jadi modusnya Bung, sini aja lah, Bung. modusnya itu Sini aja dia lah. kerjasama. Misalnya saya dari investor, pengepul investor nih, Mm-mm. namanya manajer finansial. Iya nggak Mak? Gitu ya. Terus kamu punya perusahaan. Nah, perusahaanmu listing, aku masukin situ semua. Mm-mm. Nah, ternyata perusahaan lain itu jatuh sampai minus 150% kalau nggak salah, atau 50% ya lupa. Sehingga saat ini portofolio kliennya Juska hampir semuanya minus sampai 50%. Misalnya masukin 1 miliar itu turun sampai 500 value-nya.